إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Pada zaman yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul At'imah wal Ashribah. Itu pembahasan seputar hukum-hukum makanan dan minuman, di mana pembahasan kita masih pada sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman. Terakhir yang kita bahas pada pekan yang lalu adalah sebab yang kelima dari sebab-sebab diharamkannya makanan itu dari hewan-hewan al-akilah lin najasat. Hewan-hewan yang kebanyakan atau hari-harinya dia memakan dari yang najis-najis. Maka hewan seperti ini, walaupun itu asalnya adalah hewan yang halal, itu akan berubah menjadi haram, yang dikenal dalam istilah fikih dengan hewan jallalah. Jadi hewan jallalah adalah hewan yang halal, tapi makanannya itu dari najis, atau kebanyakan makanannya dari najis. Maka hewan ini hukumnya haram, ya, hukumnya terlarang. Tapi kalau dia sesekali tidak hari-harinya memakan najis, ya tetap halal. Contoh apa misalnya? Ikan, kata orang ya, belum kada tahu jujur apa kada, ikan seluang ya. Nah, ikan seluang katanya makan kotoran atau apa, tapi itu sesekali, mungkin nggak terus menerus kan. Nah, jadi itu tetap halal. Beda dengan misalnya ada lele, ikan lele yang dia hidupnya di spiten, tempat pembuangan kotoran ini, ya maka itu hukumnya haram, karena hari-hari dia makan najis begitu. Itu termasuk hewan jallalah. Atau ada orang ternak lele, hari-harinya dikasih bangkai ayam misalnya, ya maka itu termasuk jallalah. Namun akan menjadi halal ketika hewan itu dikarantina. Karantina dalam artian dalam sekian hari tidak dikasih kecuali yang suci-suci. Terus kasih yang suci-suci, ya mungkin berapa hari lah kira-kira
5-10 hari mungkin. Nah setelah itu silakan mau dikonsumsi, gak apa-apa, atau mau dijual silahkan, tapi pastikan di karantina dulu dengan cara tidak dikasih kecuali makanan atau pakan yang suci begitu. Jadi kalau ada orang menernak lele, hari-harinya dikasih bangkai ayam misalnya, kemudian langsung dipanen dijual di pasar, itu bisa haram hasil penjualannya itu, karena dia menjual sesuatu yang hukumnya haram dimakan. Ini harus dia karantina dulu baru dia jual atau baru dia konsumsi sendiri. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, atau Abdullah bin Umar mengatakan, naha Rasulullah SAW an aklil jallalah. Di Rasulullah SAW melarang dari memakan hewan jallalah, itu hewan yang kebanyakan pakannya makanannya dari yang najis. Nah sekarang kita masuk pada sebab yang keempat, sebab yang keenam dari sebab-sebab diharamkannya ya makanan dan minuman khususnya dari hewan, itu al-hayawanat al-muftarisah, hewan-hewan yang buas. Ya, hewan yang buas itu hukumnya haram. Al-hayawanat al-muftarisah naw'an. Jadi hewan buas itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah as-siba' allati la anyab taftarisu biha. Itu hewan buas yang memiliki taring yang dengannya dia berburu. Dengannya dia menggigit mangsanya untuk membunuh mangsanya dengan taringnya itu. Contohnya apa? Seperti serigala, harimau, ya macan, singa, termasuk juga as-sa'lab, musang, ya, walqit, termasuk juga kucing. Kucing hewan buas. Ya, walaupun yang diterkam ya tikus dan semacam, termasuk juga pemakan bangkai, makan bangkai tikus dan seterusnya. Ya, maka kucing, harimau dan semacamnya itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena memiliki taring yang dengannya dia memburu mangsanya. Itu jenis hewan buas yang pertama yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian jenis yang kedua adalah at-tuyur allati laha makhalib tasidu biha. Itu burung yang memiliki cakar atau semacamnya yang dengannya dia berburu. Ya, burung-burung seperti ini itu hukumnya haram. Seperti al-uqab wal-basi wal-nasr, ya seperti burung elang, ya rajawali, termasuk mungkin burung hantu, ya ada burung bangkai itu termasuk karena dia mencakar, memangsa dengan cakarnya itu, ya maka termasuk juga karena dia makan bangkai, makan najis. Nah, maka burung-burung seperti ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Gak boleh dikonsumsi. Kalau dipelihara boleh apa enggak? Sekedar dipelihara enggak masalah. Tapi kalau dikonsumsi hukumnya haram. Ya, burung-burung yang memiliki cakar yang dengannya dia memburu mangsanya begitu.
Kemudian dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an kulli dhinabin minas sibah. Rasulullah SAW melarang dari setiap hewan buas yang memiliki taring. Wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap burung yang memiliki cakar yang dengannya dia memangsa buruannya. Nah ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, maka kalau Anda makan burung silakan, tapi pastikan burung itu bukan dari burung yang kita sebutkan tadi. Kayak belibis, palung, beburak, ya, tekukur, itu semua halal. Walaupun dia punya cakar, tapi dia kan nggak memangsa gitu. Dia cuma makan biji-bijian, ya makan dedaunan mungkin. Ya itu hukumnya halal. Ya hukumnya halal. Bagi kawan-kawan yang mungkin senang berburu, senang nembak, nah ini pastikan ini harus difahami. Ya jangan asal ditembak burungnya, kemudian dikonsumsi sekalinya itu burung yang haram untuk dimakan gitu. Ya. Begitu pula dari hewan buas. Ya. Nah itu yang keenam, dari hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi, dari sebab-sebab diharamkan makanan dan minuman. Kemudian yang ketujuh dari sebab-sebab diharamkan makanan dan minuman adalah al-muskirat. Itu kalau ini minuman, setiap minuman yang memabukkan. Ya, apapun bentuknya, apapun namanya, kalau itu memabukkan, dalam agama kita itu jelas terlarang, hukumnya haram. Al-muskirat jam'u muskir. Apa yang dimaksud dengan muskir atau memabukkan? Wa huwa ma yuzilul aqla wa yughattihi. Itu minuman yang menghilangkan akal atau menutup akal seseorang. Ya, menjadikan orang enggak sadarkan diri. Bihaitsu la yumayyizu syaribahu bainal hasan wal qabih, di mana orang tatkala meminum minuman tersebut dia tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Wala bainan nafi wad dar. Begitu pula tatkala orang dalam pengaruh minuman-minuman yang memabukkan tersebut, dia tidak bisa membedakan yang bermanfaat ataupun yang mudarat. Ya, memang minuman-minuman memabukkan itu seperti itu kondisi, menjadikan orang nggak sadar, sehingga ya sering dia mencelakakan dirinya. Ya, pernah lihat ada video, mungkin orang itu dalam pengaruh minum-minuman atau mungkin obat-obatan, ya dia lompat dari rumahnya, mungkin lantai 2, lompat jatuh ke rumah orang, di bawah pakai seng lagi. Ya, nggak tahu baik buruk, nggak tahu mana manfaat mana mudarat, nggak sadar. Tapi anehnya, ya begitu banyak orang yang masih mengkonsumsi obat-obat minum-minuman khamr tersebut. Ya, wa yuhdhi fi kalami. Dan biasanya orang ketika dalam pengaruh obat-obatan itu dia ngelantur dalam ucapannya, nggak jelas omongannya. Ya, dan para jamaah yang Allah muliakan, para ulama menyebutkan dan syariat kita ya melarang kita dari khamr ini, minuman keras ini, itu untuk kemaslahatan kita.
Ya, untuk menjaga akal kita agar tetap waras gitu. Dan khamr itu dikatakan oleh para ulama sebagai ummul khaba'ith, induknya keburukan, induknya dosa dan maksiat. Ya, betapa banyak orang ketika lagi sadar, ketika lagi waras, dia nggak berani melakukan dosa ini, nggak berani melakukan dosa ini. Tapi ketika sudah dalam pengaruh minum-minuman tersebut, ya dengan mudahnya dia memukuli orang, bahkan dengan mudahnya dia terjerumus ke dalam zina, dengan mudahnya dia membunuh saudaranya. Ya, dalam pengaruh khamr itu. Makanya khamr itu dikatakan sebagai ummul khaba'ith, induknya dosa, induknya maksiat. Ya, maka jangan pernah dekat-dekat. Anak-anak kita juga diingetin. Ya, jangan sampai dekat-dekat dengan induknya dosa dan maksiat. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, wal muskirat haramun bi jami'i anwa'iha. Dan khamr ini, minuman-minuman yang memabukkan, hukumnya haram dengan segala jenisnya. Ya, mau dibuat dari apapun itu hukumnya haram. Ya, jadi kaedahnya setiap yang memabukkan hukumnya haram, mau dibuat dari apapun, entah dari buah-buahan, dari anggur, ya, atau ada yang buat dari buah jambu mede itu. Bahkan katanya ada yang membuat khamr itu dari kurma, ya, difermentasi dan seterusnya. Itu semua hukumnya haram, baik dari buah-buahan ataupun dari kimia-kimia dan semacam zat-zat kimia. Intinya satu, kalau memabukkan hukumnya haram. Dari apapun dibuat, apapun namanya, ya, mau namanya ini, mau namanya itu. Karena seringkali kadang dalam agama kita ini, seringkali kadang dalam masyarakat kita itu sesuatu yang buruk itu dinamai dengan sesuatu yang indah. Padahal itu tidak akan bisa merubah hakikat dari keharamannya. Ya, seperti riba. Ya, riba dikatakan sebagai bunga bank. Ya, khamr mungkin ada nama-nama apa gitu. Ya, yang menjadikan seolah-olah itu hal yang biasa. Tapi itu tidak akan pernah merubah hakikatnya apapun namanya. Selama itu memabukkan, itu hukumnya haram. Ya. Wasawa'un tanawala qalilan minha aw katsira. Dan tetap hukumnya haram walaupun dia minum banyak ataupun sedikit. Ini minuman jelas memabukkan. Enggak boleh seorang mengatakan, saya mau tes 1 sendok aja. Kan 1 sendok enggak memabukkan. Kita katakan tetap walaupun Anda enggak mabuk dengan meminumnya, itu tetap haram. Walaupun Anda cuma ngetes 1 tetes sekalipun tetap haram. Enggak boleh. Ya. Jadi bukan menjadi patokannya itu orang itu langsung mabuk, langsung sakau apa enggak, bukan itu jadi patokannya, bukan orangnya, tapi minumannya itu memabukkan apa enggak. Kalau ternyata itu memabukkan, mau diminum sedikit, setetes ataupun 1 galon, tetap haram. Ya, tetap haram. Enggak boleh kemudian ingin penasaran, ingin ngetes tetes saja kayak apa rasanya. Haram, enggak boleh. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis sahih, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa saja minuman-minuman yang banyaknya ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak itu memabukkan, begitu pula sedikitnya juga tetap haram. Ya, jadi mau sedikit mau banyak haram. Jangan dicoba-coba. Nah itu. Wa yadullu ala tahrimil muskirat bi jami' anwa'iha. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan pengharaman minuman-minuman yang memabukkan dengan segala bentuk jenisnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 90. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, itu semua adalah rijs. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang haram dan termasuk dari perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhilah itu semua. Di judi, khamr, ya mengundi nasib, itu semua perbuatan setan, kata Allah Azza wa Jalla. Yang di zaman kita ini, subhanallah, ya dari khamrnya, dari judi-judinya, entah judi slot atau judi langsung, itu sudah merajalela. Di sini Allah katakan itu semua perbuatan setan. Ya fajtanibu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya beruntung di dunia, begitu pula beruntung nanti di akhirat. Sebaliknya, orang yang melakukan hal ini, dia minum khamr, ya, dan biasanya itu sepaket, khamr, judi, ya, itu biasanya sepaket, ya. Itu semua akan mendatangkan, ya, selain dia terjerumus ke dalam dosa, ya, akan menjadikan dia orang yang terhina, akan menjadikan dia orang yang merugi di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan betapa banyak kita saksikan sekarang, ya, orang-orang yang seperti menjadi hina, yang merugi, yang duitnya habis untuk hal seperti itu. Ya, nasallallahu wal afiyah. Jadi kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam satu riwayat, ketika ayat ini turun kepada para sahabat, tahap pengharaman khamr itu kan bertahap dia. Ya, awalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sakau. Jadi awalnya memang khamr itu enggak langsung diharamkan. Diharamkannya pas dekat-dekat sholat, karena orang kalau sholat sambil mabuk, ya kayak apa sholatnya? Awalnya diharamkan pas dekat-dekat sholat, ya. Karena memang orang-orang Arab dahulu, orang-orang jahiliyah, itu khamr itu sudah jadi konsumsi harian mereka. Bahkan disebutkan kalau bertamu itu suguhan favoritnya itu adalah khamr di zaman itu. Ya, maka bertahap pengharaman khamr itu. Diawali dengan dilarang mendekati khamr ketika sudah dekat-dekat waktu sholat, sampai kemudian turun ayat ini. Dan sebagian para sahabat masih menyimpan khamr-khamr di rumah. Nah, ketika turun ayat ini,
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib itu semua perbuatan yang haram dan semuanya adalah perbuatan setan. Jauhilah supaya kalian beruntung. Langsung para sahabat mengatakan intahaina, kami berhenti ya Allah. Maka sahabat-sahabat yang masih ada menyimpan khamar langsung dibuang, ditumpahkan semua. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan sampai gang-gang kota Madinah itu penuh dengan khamar yang ditumpahkan. Ya, begitu para sahabat bagaimana tunduk dan patuhnya mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya minuman-minuman yang memabukkan haram apapun bentuknya, apapun namanya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun. Sesungguhnya setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Ya, baik yang dibuat dari buah-buahan tadi atau dari zat-zat kimia mungkin, itu semua hukumnya haram. Maka wajib untuk kita menjauhinya. Ya. Akan ada satu riwayat, walaupun sebagian ulama memperselisihkan kesahihannya. Ya, kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haram. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang hamba yang di perutnya itu ada barang haram. Jadi ini umum, bukan hanya khamar saja. Ya, yang seorang nyuri, nyolong milik saudara, ya, kemudian dari sana dia beli makanan, beli minuman, ya, sehingga perutnya diisi dengan yang haram-haram, itu bisa menjadikan sholat-sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu menjadikan dia berdosa. Ya, maka oleh karena itu, ya para jamaah yang Allah muliakan, wajib bagi kita untuk menjauhi sejauh-jauh ya minuman-minuman yang memabukkan ini. Dan manfaatnya apa sih? Gak ada manfaatnya. Ya, justru memudaratkan diri kita, fisik kita, ekonomi kita, agama kita. Ya, gak ada manfaatnya. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-8 dari sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman adalah al-mukhaddirat. Ya, nah ini mirip dengan khamar, mirip dengan muskirat. Al-mukhaddirat jam'u mukhaddir wa huwa mawad nabatiyah au kimiyawiyah laha ta'thir al-aqli wal badani ala man yata'ataha. Jadi mukhaddirat yang kita kenal dengan narkoba, ya, narkotika dan semacamnya, itu adalah mawad nabatiyah, itu semacam zat, ya, senyawa baik nabati yang diambil dari tumbuh-tumbuhan, au kimiyawiyah atau dari apa namanya, kimia. Kalau yang dari tumbuh-tumbuhan seperti apa? Ya, seperti hashish, ganja, ya, opium, itu kan dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau yang dari kimia, ya seperti heroin, kokain, dan semacamnya. Ya, sabu-sabu dari tumbuhan atau kimia, wallahu alam. Intinya mau dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari zat-zat kimia, ya, itu semua laha ta'thir wal aqli, yang memiliki pengaruh pada akal seseorang, wal badani atau pada fisik seseorang yang mengkonsumsinya. Fatusibu jismahu bil futuri wal khubul,
sehingga menjadikan badannya itu terasa futur, terasa lemah. Ya, wa tashallu nasyatu, sudah menjadikan orangnya tidak ada gairah. Wa tughatti aqlahu kama yughattinil muskir. Begitu pula ya obat-obatan tadi itu akan menjadikan akalnya tertutup sebagaimana minuman-minuman memabukkan itu menutup akalnya. Dan menjadikan dia nggak sadarkan diri. Nah, ini semua namanya mukhaddirat. Ya, baik dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari kimia. Ya. Baik itu yang dari sesuatu yang mungkin sedikitnya bisa hukumnya halal, tapi ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak, itu akan menjadikan seseorang nggak sadarkan diri, ya, dan semacamnya dari pengaruh narkotika itu juga hukumnya haram. Ya, belum dengar di tempat kita ini katanya ada obat. Sebenarnya obat itu obat legal, ya, dijual di apotek atau apa. Obat untuk nyeri atau untuk apalah, untuk tulang atau apa namanya? Ya, enggak usah nyebut nama lah. Jadi itu sebenarnya obat legal, tapi dikonsumsi dalam jumlah banyak sehingga menjadikan pengaruhnya kayak narkotika. Maka itu tetap hukumnya haram. Ya, tetap hukumnya haram begitu. Walaupun kalau dikonsumsi sedikit itu bisa halal karena memang itu legal begitu ya. Tidak memudaratkan begitu. Nah, kemudian para jamaah yang memuliakan, hukmul mukhaddirat. Apa hukum narkotika ini? Al-mukhaddiratu muharramatun bi jami'i anwa'iha. Jadi obat-obatan itu, mukhaddirat itu, ya, obat-obatan terlarang, narkotika dan semacamnya, itu semua hukumnya haram dengan segala jenisnya. Wa bi ayyi sifatin kana ta'atiha, atau dengan cara apapun dia menggunakannya. Ya, sawa'un akana bi tariqil akli am syurbi. Entah dia gunakan dengan cara diminum, ya, amit tadkhin, atau dengan cara dibuat dalam bentuk kayak rokok kemudian itu diisap, amisyam, atau dia mengkonsumsinya dengan cara dihirup, ya, dihirup dengan hidungnya, ya, amil hakan, atau dengan cara disuntikkan ke awaknya, ke badannya, am ghairu dzalik, atau dengan cara apapun, itu semua hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, wajib dijauhi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil hashish. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ketika beliau ditanya tentang hashish, itu ganja. Kata beliau, wahiyya bitahrimi aula minal khamri. Sesungguhnya ganja itu, obat-obatan terlarang itu, lebih utama diharamkan daripada khamr, daripada minuman-minuman yang memabukkan. Lianna darara aklil hashish ala nafsi asyad min dararil khamr. Karena kata beliau, dampak buruk dari mengkonsumsi ganja, obat-obat terlarang, itu lebih besar daripada minum khamr itu sendiri. Ya, lebih besar dampak buruknya. Maka kalau khamr saja, minum-minuman beralkohol, minum-minuman yang memabukkan itu diharamkan, apalagi dengan obat-obatan itu. Karena obat-obatan ini dampak buruknya itu lebih dahsyat daripada khamr itu sendiri. Dan mungkin ini kita saksikan sendiri. Ya. Bahkan ada orang yang sudah kecanduan dengan obat-obatan ini, itu hidupnya kayak orang nggak ada, ya, tubuhnya kurus,
kemudian jalannya pun sudah kelihatan lemah, nggak ada gairah sama sekali untuk ngapa-ngapain. Ya, kalau orang minum khamr masih mending, dua-duanya haram ya. Tapi kita lihat pengaruh yang lebih mending. Nah kalau khamr saja itu diharamkan, apalagi minum obat-obatan terlarang. Belum ada lihat video di Amerika, katanya negara paling maju. Itu ada kota Philadelphia apa namanya. Itu di pinggir-pinggir jalan dikenal dengan kota zombie. Ya, kota zombie. Di mana orang-orang di pinggir jalan itu kayak zombie memang. Kurus, kemudian pokoknya kayak mayat yang berjalan gitu. Kenapa? Karena pengaruh obat-obatan, suntikan itu jadi sampah di mana-mana. Na'udzubillah. Ya. Maka pantas kemudian syariat kita ini mengharamkan hal seperti ini. Nah, dampak buruknya luar biasa. Ya. Jadi itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau bahwasanya justru obat-obatan itu lebih utama untuk dilarang daripada khamr, daripada minuman-minuman yang memabukkan, karena pengaruh dari obat-obatan itu lebih dahsyat daripada minuman-minuman yang memabukkan itu. Kemudian ad-dalilu ala tahrimil mukhaddirat, dalil-dalil tentang pengharaman obat-obat terlarang. Hiyal adillah al-mutaqaddimah fi tahrimil muskirat bi anna mithluha fi taghtiyatil aqli wa ta'thir alaih. Jadi dalil pengharaman obat-obatan terlarang ini sama dalilnya dengan dalil khamr tadi. Karena memang sama-sama menjadikan orang yang mengkonsumsi itu enggak sadarkan diri. Ya, menjadikan orang yang mengkonsumsi itu hilang akal. Ya, sama-sama menjadi sumber dosa dan maksiat. Ya. Kemudian selanjutnya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, adraru ta'ati al-mukhaddirat, dampak-dampak buruk dari mengkonsumsi obat-obat terlarang. Yatarattabu ala ta'ati al-mukhaddirat athar wa mafasid ashadd min athari al-muskirat. Jadi seorang yang mengkonsumsi obat-obat terlarang itu dampak buruknya lebih dahsyat daripada orang yang mengkonsumsi minuman-minuman yang memabukkan. Wa qad athbatat at-tahalil wat tajarub al-ilmiyah wal waqi' al-mahsus. Dan sungguh ya sudah terbukti secara ilmu kedokteran, begitu pula dalam kehidupan nyata, ya annal mukhaddirat bi anwa'iha sababun li katsir al-adrar wa mafasid, bahwasanya obat-obat terlarang itu telah mengakibatkan banyak sekali kemudaratan dan kerusakan. Pertama, adrar diniyah, kemudaratan atau kerusakan dari sisi agama. Ya, dari sisi agama seseorang. Pertama, at-takasul 'anil ibadat. Ini pasti. Orang kalau sudah ya senang mengkonsumsi obat-obatan, ya begitu pula dengan minum-minuman yang memabukkan, itu akan menjadikan dia malas untuk beribadah. Ya, menjadikan dia malas untuk beribadah. Jangankan beribadah, bekerja pun malas, apalagi beribadah. As-saddu an dzikrillah was shalah, ini dampak buruk dari sisi agama. Ini menjadikan orang yang malas beribadah, menjadikan orangnya terhalang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mujalasatu ashabis su', dan itu juga seringkali menjadikan orang kemudian bergaul dengan teman-teman yang buruk. Ya, yang sama-sama pengkonsumsinya. Ya, orang Arab mengatakan apa? At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu akan ngumpul sama yang sejenis, belibis sama belibis, palung sama palung, tekukur sama tekukur. Begitu pula orang-orang yang kalau sudah mengkonsumsi narkoba,
Orang suka khamr, dia kan ngumpul sama orang yang sefrekuensi, kata mereka. Orang yang sejenis. Sehingga harinya ngumpul sama orang-orang buruk. Dan itu biasanya sulit ya untuk misah dari mereka. Ya. Dan kadang ada orang ingin bertobat dari hal-hal seperti itu, tapi sulit gara-gara temannya itu. Ya. Gara-gara teman-teman buruk yang selalu ngajak dia. Kadang memang setan dari manusia itu lebih kuat godaannya daripada setan dari jin. Kemarin, beberapa hari yang lalu, ulun didatangi seorang anak muda. Ya, habis kajian di satu tempat. Ya, dia curhat sama ulun. Awalnya dia nggak kuat, ingin nangis gitu. Dan ulun kuatkan dia. Ada apa? Dia bilang, saya sudah nggak kuat, Ustaz. Kenapa? Ya, dia bilang, saya itu nggak bisa meninggalkan obat-obatan ini. Ya, setiap kali saya ingin tinggalkan, ya, khususnya kalau saya sudah gajian, itu saya berusaha yang meninggalkannya. Tapi teman-teman saya selalu nyari saya, kata dia. Khususnya pas saya gajian, kata dia. Dicari kawannya, diajak. Itu yang paling berat, katanya, bagi dia. Nanti kalau sudah habis gajinya, itu sudah hilang lagi kawannya. Nanti tanggal muda lagi datang. Entah nawari kah, atau ngajak konsumsi obat-obatan baru. Jadi memang kalau ingin bertobat dari hal seperti itu, tinggalkan orang-orang itu. Kalau nggak ditinggalkan nggak bakal bisa. Ya, harus ditinggalkan lingkungan itu. Bahkan kalau bisa pindah tempat. Itu yang salah satu solusi. Kalau masih di tempat itu, apalagi masih bergaul dengan orang-orang kayak gitu, rusak. Ya rusak agamanya. Ini bahayanya teman-teman buruk itu. Ya. Nah, jadi dampak buruk bagi agama seseorang, menghalangi dari ibadah, menghalangi dari berzikir, akhirnya berteman dengan orang-orang buruk. Ya. Sehingga dia pun ikut buruk begitu. Dan dampak-dampak buruk yang lainnya dari sisi agama. Kemudian adrar ijtimaiyah, dampak buruk dari sisi sosial. Kasratul masyakil al-usariyah. Ya, entah narkoba ataupun khamr, tapi biasanya narkoba lebih dahsyat. Itu seringkali mengakibatkan masalah-masalah keluarga. Betapa banyak ya keluarga yang awalnya hidup harmonis, tentram, tapi gara-gara mungkin anaknya atau bahkan mungkin si bapaknya terjerumus ke dalam narkoba, ya, sehingga menjadikan keluarga itu hancur, rusak, sehancur-hancur. Dan mungkin kita saksikan sendiri di tempat kita. Ya, betapa banyak keluarga yang hancur, yang rusak gara-gara ya narkoba itu. Pernah ada lihat satu keluarga itu anaknya katanya sudah apa istilahnya, sudah kecanduan, ya, kecanduan narkoba. Itu barang-barang orang tuanya dijual semua. Ya. Apapun yang tersisa di dalam rumahnya itu habis dijual oleh si anaknya. Sehingga kalau dapat cerita orang tuanya dulu kaya raya, tapi habis duitnya sama anaknya. Ya, untuk apa? Ya untuk beli obat-obatan. Ketika si anak ini sudah tidak ada lagi yang dia jual, ya dia di rumahnya itu amuk, semuanya dilempar-lempari, sehingga dan qadarullah keluarga itu bapaknya sudah wafat, tinggal ibunya lari, nggak bisa menenangkan anaknya. Nauzubillah. Itu pengaruh dari narkoba itu. Kayak apa?
masa depan anak-anak kita kalau seperti ini. Ya. Nah, ini dampak buruk dari sisi sosial. Kemudian juga al-wuqu' fil jarimah. Dampak buruk sosialnya juga betapa banyak orang-orang gara-gara mengkonsumsi narkoba sehingga apa? Banyak melakukan kriminal, melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Biasanya karena nggak ada duit untuk membeli narkoba itu, sedangkan dia sudah kecanduan. Akhirnya apa? Nyolong sana, nyolong sini, maling sana, maling sini. Ya, apapun yang dia lihat dicolong. Yang tak ayam orang, itip orang, bahkan pintu rumah orang bisa habis. La haula wala quwata illa billah. Gara-gara ini berawal dari ya. Jadi itu bisa berakibat banyak terjadi tindakan kriminal. Kemudian juga isaratul adawa wal baghdha. Ya, baik minuman khamr ataupun obat-obatan ini menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian. Makanya dalam ayat tentang khamr itu lanjutannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir." Sesungguhnya syaitan dengan khamr, begitu pula dengan obat-obatan itu ingin menjadikan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Yang terbukti kita saksikan. Atau banyak terjadi kerusuhan, terjadi pertengkaran, bahkan pembunuhan. Ya, berawal dari minum khamr, ya, mengkonsumsi obat-obatan, ya, dan seterusnya. Atau banyak seperti itu. Jadi memang kedua hal ini adalah induknya dosa dan maksiat, induknya kriminal dan kejahatan. Ya, obat-obatan dan khamr. Begitu pula al-unfu wa su'ul khuluq. Orang kalau sudah kecanduan dengan obat-obatan dan sebagainya itu menjadikan dia orang yang temperamen. Ya, akhlaknya menjadi buruk dan seterusnya. Orang pernah baca berita, ya, di media sosial, seorang bapak dia kecanduan narkoba itu, sehingga ya pantas lah istrinya setiap dia pulang malam, bukan pulang pagi, diomelin oleh istrinya, pantas disemar hingga tiba pada satu pagi, ya, pagi hari atau dini hari suaminya pulang, istrinya karena nggak kuat sama anak-anaknya, dia sudah menyiapkan koper untuk pergi ke rumah orang tuanya. Si suaminya ini ngelarang, jangan gitu. Tapi dia masih dalam pengaruh obat-obatan. Ya, terjadi cekcok. Ya, adu mulut. Istrinya tetap ingin pergi, meninggalkan rumah. Hanya suaminya marah, apa yang terjadi? Istrinya dibunuh di hadapan anaknya sendiri. Dia dalam pengaruh itu, pengaruh obat-obatan itu. Nanti istrinya tega dia bunuh di depan anaknya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Pengaruh. Ya, maka nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ya kita, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, keluarga kita semua dijaga dari keburukan-keburukan khamr dan obat-obat terlarang ini. Demikian yang Allah bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.